Banyak yang bilang bahwa membasmi tikus itu adalah salah satu masalah yang sangat susah sekali. Nah, buat teman-teman yang sedang mengalami masalah tersebut, jangan khawatir. Karena di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membasmi maupun mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita maupun yang ada di sawah. Cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, teman-teman. Jadi cara ini nanti jauh lebih aman daripada kita menggunakan racun tikus. Kalau kita menggunakan racun tikus, resikonya sangat banyak sekali. Contoh yang pertama, rumah kita bisa bau bangke kalau misalkan bangkainya tidak ketemu. Resiko yang kedua, hewan peliharaan kita bisa mati kalau misalkan memakan tikus yang sudah makan racun yang sudah kita sediakan. Jadi cukup menggunakan cara ini nanti jauh lebih aman dan efektif. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama, di sini kita siapkan beberapa batang rokok dan juga toples bekas. Untuk toples bekasnya ini bisa kita ganti dengan menggunakan botol bekas. Dan untuk rokoknya ini usahakan menggunakan rokok yang harganya murah saja. Karena beberapa merek yang harganya murah biasanya kadar zat nikotinnya itu jauh lebih tinggi. Sehingga ini nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal kalau misalkan kadar zat nikotinnya lebih tinggi. Atau bisa kita ganti dengan menggunakan tembakau murni ataupun sisa-sisa rokok yang sudah tidak terpakai. Yang terpenting kita menggunakan tembakau. Nah, ini adalah wadah yang akan kita pergunakan. Rokok yang sudah kita sediakan ini kita potong-potong terlebih dahulu, kemudian nanti kita rendam. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu seharian karena kita akan membuat fermentasi dari zat nikotin. Sambil menunggu cairannya tadi kita rendam, di sini kita siapkan ember bekas, ember yang sudah tidak terpakai. Usahakan menggunakan ukuran yang cukup besar ya. Ini sudah tidak terpakai. Kemudian pada bagian atasnya ini kita tandai 4 saja. Kemudian kita lubangi terlebih dahulu. Bisa menggunakan bor, menggunakan paku yang dipanaskan, atau menggunakan ujung solder. Oke, sudah saya lubangi ya, jumlahnya 4 atau nanti bisa lebih. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu minyak jelantah bekas atau menggunakan minyak goreng baru pun tidak apa-apa. Fungsinya hanya sebagai pelicin saja. Ini kita usap-usapkan ke bagian dinding bagian dalam ya, terutama bagian atasnya. Nah, seperti ini kita usap-usapkan. Jadi fungsinya sebagai pelicin, teman-teman. Oke, sebagai contoh saja pada bagian atas saja, nanti bisa ke seluruh bagian dinding dalamnya. Kemudian kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga, dan biasanya hanya dianggap sebagai sampah saja, yaitu tutup kipas yang sudah rusak atau kipasnya sudah tidak terpakai. Ini ada tutupnya, lebih baik kita manfaatkan. Ini ukurannya sudah pas dengan bagian atasnya. Jadi nanti tutup kipas itu dan juga ember bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau misalkan tutup kipasnya kecil, nanti bisa menggunakan ember yang diameternya agak kecil. Kalau ini ukurannya sudah pas. Nah, ini lubang yang sudah saya buat ini fungsinya untuk mengikat. Kita ikat dengan menggunakan kawat atau menggunakan kabel tis. Ini saya menggunakan kabel tis. Akan saya ikat terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Kita siapkan kamper dan juga merica. Untuk mericanya ini bisa menggunakan merica murni atau menggunakan merica serbuk ya. Kalau saya menggunakan merica murni karena hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kemudian ini ada kamper. Untuk kampernya pun bebas, bisa menggunakan kamper baju maupun kamper yang ditaruh di kamar mandi. Kemudian kita taruh ke bagian plastik atau ke dalam kain ya. Nanti bebas. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Di sini saya kurang lebih menggunakan 4 ya, 4 butir kamper. Kemudian ada beberapa butir ini merica.
Oke, sudah cukup. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Lebih banyak hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kemudian untuk proses selanjutnya, bahan ini kita tumbuk terlebih dahulu agar menjadi serbuk. Oke, jika dirasa sudah halus, kemudian untuk proses selanjutnya kita ambil rendaman dari rokok yang sudah kita diamkan selama seharian tadi ya. Ini adalah fermentasi dari zat nikotin. Aromanya benar-benar sangat tajam sekali teman-teman. Wow, aromanya. Kemudian ini adalah dua bahan juga yang aromanya juga sangat tajam sekali. Ini kita campurkan ke dalam cairan ini. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal kita aduk saja. Nah, setelah benar-benar bercampur, ramuan ini sudah bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Ini aromanya benar-benar sangat tajam sekali teman-teman. Ini aromanya. Jadi untuk cara menggunakannya ini tinggal kita saring saja. Di sini saya sudah siapkan penyaringnya ya. Jadi supaya nanti ampasnya ini tidak menyumbat pada bagian nozzle alat penyemprot yang akan kita pergunakan. Saya saring terlebih dahulu. Oke, sudah cukup. Kemudian ini tinggal kita masukkan ke alat penyemprotnya. Dan setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini adalah ramuan yang akan kita pergunakan untuk mengusir tikus-tikus yang ada di rumah kita. Jadi fungsinya ini hanya untuk mengusir saja ya teman-teman, karena aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Fermentasi dari tembakau atau zat nikotin yang sudah kita campur dengan merica dan juga ini kamper yang aromanya juga sangat tajam sekali. Jadi salah satu kelemahan tikus itu adalah indera penciumannya yang sangat tajam sekali. Untuk cara penggunaannya tinggal kita semprotkan saja di area-area yang sering sekali dikunjungi oleh tikus. Misalkan di gudang, kemudian di rak-rak gudang juga ada, ataupun di atas plafon itu biasanya dipergunakan sebagai sarang tikus. Kalau untuk yang kedua ini bisa kita pergunakan sebagai perangkap tikus teman-teman. Pada bagian dindingnya tadi sudah kita tambahkan minyak goreng, fungsinya sebagai pelumas. Jadi pada bagian dalamnya nanti bisa kita tambahkan umpan untuk membuat si tikusnya bisa masuk ke dalam ya. Jadi supaya dia mau mengambil makan tapi dia tidak akan bisa keluar. Dan ini tinggal kita tambahkan tangga saja, kita tambahkan papan triplek supaya tikusnya bisa naik.